Puji Tuhan, selamat pagi keluarga besar GPD LSAD Magelang, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya kita tetap tinggal dalam penyertaan dan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema menanti dengan percaya. Kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang kedua. Mazmur pasal 40 ayat yang kedua, firman Tuhan di sana dikatakan, "Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong." Sekali lagi saya bacakan, "Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong." Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah satu pengalaman yang dialami oleh seorang raja yang bernama Raja Daud. Ketika dia menghadapi persoalan, masalah dalam kehidupannya, di sana dikatakan, "Aku sangat menanti-nantikan Tuhan." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita berdoa kepada Tuhan atau kita mengalami pergumulan, menghadapi persoalan dalam hidup ini, dan kita berdoa kepada Tuhan, terkadang Tuhan menjawabnya seketika itu juga. Terkadang Tuhan berkata tidak, terkadang Tuhan berkatakan tunggu. Dalam waktu menunggu itu bukan waktu yang pendek atau dalam waktu setahun atau 2 tahun atau dalam waktu 2 hari 3 hari, tetapi terkadang membutuhkan waktu yang bertahun-tahun untuk kita menunggu jawaban Tuhan, untuk kita menanti jawaban Tuhan. Bahkan mungkin kita berkata, di mana jawaban Tuhan, di mana kuasa Tuhan di dalam proses menunggu, dalam proses menanti itu. Bahkan terkadang apa yang kita minta kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan dan seakan tidak ada jawabannya, mungkin kita mengeluh kepada Tuhan dan kita berkata, "Tuhan, mana janjimu? Firman-Mu berkata bahwa mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapatkannya." Firman Tuhan itu yang selalu kita ingat, bahwa Tuhan sendiri yang berfirman, Tuhan sendiri yang berbicara bahwa mintalah maka akan diberi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, satu hal yang kita yakini bahwa apa yang kita minta pasti Tuhan beri, asalkan itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kita yakini bahwa apa yang kita rindukan, apa yang kita doakan, Tuhan itu mendengar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pasal 40 ayat yang kedua ini, di sana dikatakan, "Aku sangat menanti-nantikan Tuhan." Ada satu kerinduan dari seorang raja yang bernama Daud bahwa dia menanti-nantikan Tuhan, dia menanti pertolongan Tuhan. Bahkan di sana katakan, "Lalu Ia menjenguk kepadaku." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini menanti bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Menanti bukan berarti kita tidak membuat sesuatu hal dalam hidup kita, bukan hanya berdiam diri saja, tidak. Tapi menanti yang dimaksud oleh Raja Daud ini adalah dia tetap menjalin hubungan bersama dengan Tuhan. Dia tetap menjalin komunikasi bersama dengan Tuhan. Ada tetap hubungan yang baik lewat doa, lewat pujiannya kepada Tuhan, lewat membaca kebenaran firman Tuhan. Begitu juga dalam hidup kita. Ketika kita menanti akan Tuhan, menanti pertolongan Tuhan, kita tetap harus percaya kepada Tuhan dan tetap membaca kebenaran firman Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, harus tetap memiliki hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Sehingga dia berkata bahwa lalu Ia menjenguk kepadaku. Mengapa Raja Daud boleh merasakan bahwa Tuhan datang kepada dia? Karena apa? Dia tetap menjaga hubungan dengan Tuhan. Menjenguk berarti bahwa ini berbicara tentang ketika kita punya teman dan teman itu datang kepada kita atau seorang sahabat. Kita hubungi dan kita berkata, "Aku rindu kepadamu." Dan kita meminta untuk dia datang, dan ketika dia datang, dia ada di depan kita, dia duduk di hadapan kita. Begitu juga dengan Tuhan, ketika dia datang, dia kata, "Ia menjenguk kepadaku." Dia datang dan dia duduk di depan kita berhadapan muka. Dan dia berkata di sana, "Ia mendengar teriakku minta tolong." Berarti bahwa ketika kita menanti-nantikan Tuhan, ada prosesnya. Prosesnya yaitu seperti kita menghubungi teman kita dan dia datang. Itu ada proses perjalanan. Ketika Tuhan datang dan duduk di depan kita, dia mendengar apa yang kita sampaikan, dia melihat kita, dan dia duduk di depan kita. Dia sangat menyikmat, bahkan dia sangat mendengar apa yang kita sampaikan, apa yang kita ceritakan. Dia dekat dengan kita. Pengalaman ini dialami oleh Daud. Karena apa? Ketika seorang itu ada di depan kita, berarti arahan pandangan kita ke depan dia.
Ketika kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, dengan membaca firman Tuhan, dengan kita berdoa kepada Tuhan, maka kita akan merasakan bahwa Dia ada di depan kita, Dia hadir di dalam hidup kita, dan Dia ada di depan kita seperti seorang sahabat yang datang kepada kita dan memberi kita kekuatan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan datang dan melihat kita, kita akan merasakan Dia hadir di sana, walaupun di tengah persoalan. Walaupun di tengah masalah yang kita hadapi. Saya dikatakan aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Tapi di dalam penantian itu bukan berarti pasif, tetapi aktif. Ada selalu yang dilakukan Daud untuk Tuhan. Dia percaya, dia yakin bahwa Tuhan hadir dan Dia ada di sana. Bahkan firman Tuhan menjelaskan sana, Dia mendengar teriakku. Teriakan kita minta tolong kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Dia melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mendengar ketika kita berbicara, Tuhan mendengar kita menyampaikan keluh kesah kita, Tuhan mendengar apa yang menjadi kebutuhan kita. Hasilnya apa? Menanti dengan percaya kepada Tuhan dan tetap menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Apa berkat yang didapatkan oleh Raja Daud ketika dia menantikan jawaban daripada Tuhan? Ayat yang ketiga di sana dikatakan, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Yang pertama, berkat menanti dengan percaya, menanti jawaban Tuhan. Ayat yang ketiga, bagian A di sana katakan, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ini sebuah kiasan bahwa dari persoalan yang sangat berat, persoalan yang silih berganti datang, bahkan kita berkata bahwa masalah yang satu belum selesai, udah datang lagi yang lain. Hal ini yang dialami oleh Raja Daud. Masalah yang dialami oleh Raja Daud tidak cuma satu, tapi banyak. Bahkan sampai jiwanya tertekan, kata firman Tuhan. Sampai Daud mengalami tekanan batin dalam hidupnya. Dia seperti ada dalam sebuah rawa, ada sebuah lubang yang dimasukkan ke dalam, tidak ada harapan, tidak ada cahaya, yang ada adalah kegelapan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Itu yang datang. Mungkin yang kita hadapi juga hari-hari ini seperti itu. Masalah bukan hanya satu datang. Masalah itu bertubi-tubi datang kepada kita. Kita seperti rasanya mau mati tapi nggak mati. Kita seperti mau binasa. Kita seperti bahkan kenapa ada banyak orang yang akhirnya kecewa. Kenapa ada banyak yang akhirnya mengakhiri hidupnya. Karena apa? Tidak ada harapan. Rasa penyesalan yang ada dalam hidup seseorang. Tapi Ibu dikasih oleh Tuhan, hal ini yang dialami oleh Raja Daud. Tapi ketika dia tahu bahwa Tuhan hadir di sana, hal yang dialami oleh Raja Daud yaitu seolah-olah Tuhan mengangkat kita dari lubang kebinasaan, dari keputusasaan, dari tidak ada harapan. Dia mengangkat, Dia memberi sebuah pengharapan, Dia memberikan harapan yang baru bagi setiap kehidupan kita, bagi setiap pribadi kita yang tetap percaya kepada Tuhan. Dia memberikan kita kekuatan, Dia memberikan kita harapan bahwa masih ada jalan keluar, masih ada harapan untuk kita melangkah ke depan, masih ada jalan keluar di tengah-tengah persoalan kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan yang kedua, bagian B di sana dikatakan, Mazmur 40 yang ketiga bagian B, Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu bukan hanya mengangkat kita dari lubang, dari keputusasaan, tidak. Tetapi di sana dikatakan Dia mengangkat aku dan meletakkan kakiku di atas bukit batu. Dia membuat kita menjadi pribadi yang kuat. Dia membuat kita menjadi pribadi yang tangguh. Dia membuat kita memiliki pengharapan ke depan bahwa masih ada jalan keluar, masih ada harapan di dalam Tuhan. Ada kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan. Karena itu diberikan oleh Tuhan bagi setiap kehidupan kita yang tetap percaya kepada Tuhan. Dan bagian yang ketiga, berkat menanti dengan percaya. Ayat keempat di sana katakan, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Bagian yang ketiga di sana dikatakan, ayat yang keempat, Ia memberikan nyanyian baru dalam hidupku. Dari ada harapan, dari kekecewaan, keputusasaan, Tuhan berikan kita pengharapan, Tuhan berikan kita kekuatan, bukan sekedar
sekedar situ saja Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan, Daud yang menyampaikan, Tuhan memberikan nyanyian, bukan nyanyian yang lama tetapi nyanyian yang baru, puji-pujian kepada Tuhan, nyanyian syukur kita kepada Tuhan, nyanyian ucapan kita kepada Tuhan. Bahkan di sana dikatakan banyak orang akan melihat, maka orang akan melihat ada kekuatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, maka akan berkata, kenapa ya kok bisa kuat, kenapa dia bisa mampu menghadapi persoalannya, bahkan masalahnya banyak. Bahkan firman Tuhan dijelaskan, ketika orang melihat bahwa kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, yang tetap menaruh kepercayaan, bahkan di tengah-tengah tekanan sekalipun, di tengah-tengah persoalan masalah berat sekalipun, tetap ada sukacita, tetap ada puji-pujian kepada Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan, maka banyak orang akan percaya kepada Tuhan. Banyak orang akan mengaku Tuhan sebagai juru selamat. Bahkan kita bisa menjadi kesaksian yang hidup. Kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Karena apa? Kita mengalami pengalaman yang baik bersama dengan Tuhan. Daud mengalaminya. Di tengah-tengah tekanan yang dialami, di tengah-tengah persoalan yang dihadapi, seperti tidak ada harapan, seperti bahkan di sana dikatakan seperti mau mati rasanya. Tapi di tengah-tengah situasi itu bagaimana Tuhan mengangkat dan memberikan kekuatan dan memberikan kita tetap puji-pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Di ayat yang kelima di sana dikatakan, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Kenapa dialami Daud oleh semua itu? Di tengah-tengah masalah yang dihadapi, dia tetap sukacita. Dari ayat yang kelima dia berkata, berbahagialah orang yang tetap menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Dan kata lain bahwa ketika kita menanti pertolongan Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan, firman Tuhan menjelaskan bahwa berbahagia. Masalah itu hari itu selesai? Tidak, masalah tetap ada. Tapi ada kekuatan yang Tuhan beri. Menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan, berbahagia, ada sukacita yang Tuhan kerjakan bagi setiap kehidupan kita. Bahkan di ayat yang ke-6 di sana dijelaskan, banyaklah yang kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Semuanya itu dialami oleh Raja Daud ketika dia menghadapi persoalan yang berat. Bukan ketika hidupnya baik-baik saja, tidak. Tapi ketika dia dalam persoalan yang sangat berat. Bahkan firman Tuhan mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Itu yang dialami oleh Daud. Tapi firman Tuhan menjelaskan, ada sukacita, ada pengharapan. Bahkan firman Tuhan terlalu banyak yang Tuhan buat. Terlalu banyak yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Terlalu banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap nantikan Tuhan. Menanti dengan tetap percaya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan setiap kehidupan kita. Kita mau berdoa. Segala puji kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat hari ini. Untuk tetap menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan. Di dalam penantian kami akan penyertaan Tuhan, akan mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan bagaimana kami tetap menaruh harapan kami, menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan. Bahwa di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Untuk kami tetap setia dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati materikan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.